Kecuali yang saya ajarin ajaran beda. Ini kan saya ajarin penglihatan. Giliran saya menceritakan penglihatan, kau marah. Ngapain kau marah? Kecuali yang saya ajarkan misalnya dunia perlontean. Nah, kau marah. Ini yang gue ajarin tentang ketuhanan kok gitu. Jadi udahlah Pak terangkan. Ya udahlah. Ini aja Anda udah marah-marah. Gini aja. Udahlah, udah cukup lah. Iya, udah cukup lah. Bagaimana kita meluruskan pemahaman tentang surga? Jangan didasarkan hanya kepada pengalaman. Iya, kau aja nggak pernah ke surga. Bagaimana kau meluruskan tentang surga? Kau pernah ke surga nggak? Emang pernah nggak ke surga? Nggak, aku tanya kau. Kamu pernah ke surga? Nah, saya kan menceritakan kesaksian tentang saya pernah diajak ke Tuhan ke surga. Kau pernah nggak? Kalau kamu nggak pernah ke surga, ya udah sama-sama. Saya pernah dibawa Tuhan melihat, dengerin ya, saya pernah dibawa Tuhan melihat para malaikat menyembah Tuhan jutaan. Itu surga bukan? Ya, kenapa balik ke bumi? Makanya saya dibawa ke mendapat penglihatan itu untuk menceritakan kepada muncung-muncung kalian. Mana bener tuh Bang Luga. Iya, ini orang dianya nggak pernah ke sorga, tapi mau mengkritik tentang sorga. Lu tuh udah gila ya terangkannya. Kamu pernah ke sorga? Aja jauh. Jadi jangan selalu. Udahlah. Kau nggak pernah ke surga, diam aja lah. Banyak cerita cincong banyak kali. Iya bener. Setuju gua. Udah nggak pernah ke surga, banyakin cincong. Walaupun dia bohong, setidaknya dia ngaku. Saya 12 kali Bang Luga. Itu ajar terangkan. Masa kalah dengan Luga pernah ke surga? Stres. Betul. Jadi begini. Ini yang saya memiliki pernyataan Luga ini punya pernyataan dua pemahaman yang berbeda. Dia katakan dia melihat sorga, tetapi dalam penglihatan. Kalau melihat sorga dalam penglihatan, itu pengalaman pribadi. Nggak bisa kamu klaim sorga yang kamu lihat itu jadi ukuran sorga seperti itu. Yang adalah sorga kita miliki adalah hanya satu. Ada di dalam Yesus, dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, kau percaya sama dia, udah selesai surgamu. Salah, kau pernah ke surga nggak? Nggak, ku tanya kau. Ini orang. Itu namanya kau belum ngeri. Pribadi. Makanya gini ya, si pengalaman pribadi pun tentang surga, tetap aja mereka masuk surga dalam arti mereka tahu bahwa itu ada surga. Jadi bukan ukuran penglihatanmu. Oke. Jadi gini ya teman-teman, saya udah tahu letak penyakitnya Pak Terangkan ini ada di mana. Pak Terangkan ini ada 5 jawatan di dalam kekristenan yang memimpin gereja. Pak Terangkan ini kan penyakitnya kan nggak pernah ke surga, nggak pernah ke neraka. Jadi dia cuma baca-baca doang. Nah, mungkin dia pernah nginjilin orang bertobat ya. Banyak si Poljang juga nginjilin orang bertobat ya kan. Nah, jadi gini ya. Di dalam kekristenan itu ada 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, guru. Pak Terangkan ini itu ada di sini. Ada di kelingking guru. Biasanya memang guru ini nggak pernah diajak Tuhan ke surga. Karena memang bukan itu bidangnya. Ini ibarat kata nih kalau dalam pembangunan, guru ini adalah kuli bangunannya. Sementara nabi dan rasul itu arsitek dan owner, pemilik dari bangunan itu. Dan pekerjanya adalah guru. Nah, saya itu dapat 3. Saya dapat penginjil, nabi, dan rasul. Saya bukan guru. Nah, makanya si Terangkan ini nggak pernah dibawa ke surga, nggak pernah dapat penglihatan. Dia ini cuma ngajar-ngajar. Jadi levelnya ini beda dengan saya. Saya ini masuk di rasul, penginjil, dan guru. Rasul, nabi, penginjil. Nah, kalau Terangkan ini ada di guru dia, paling kecil. Sekolah-sekolah teologi, dokter-dokter Deki Ngadas, dokter-dokter Muriwali. Itu guru, itu sebenarnya paling kecil dia. Itu ibarat kata tuh kuli bangunannya lah. Nah, kalau nabi sama rasul itu arsiteknya, arsitek dan ownernya gitu loh. Nah si Terangkan ini makanya dia tidak pernah dibawa ke surga karena levelnya dia guru. Makanya saya tahu kalau orang dibawa ke surga itu kelasnya udah nabi. Sudah, saya dulu sekarang.
Jadi Nah. saya mau jelaskan dulu sama si Luga ini dari 5 jabatan supaya kamu paham ya. Intinya kau belum pernah ke surga kan? Enggak, jawab dulu. Intinya kau belum pernah ke surga kan? Dengar dulu. Nah, Biar makanya saya ajarin kamu. Kan ini guru, Nah, kamu Pak. bilang saya kan guru. Jadi biar saya ajarin kamu sebagai guru, dengar kata guru. Supaya kamu juga belajar kalau guru ngomong. Jadi, Guru, Panggil, Pak. dengerin dulu. Bukan guru itu bukan ngajarin nabi. Guru itu bukan ngajarin nabi. Kamilah yang meloloskan kalian bisa bicara tentang firman Tuhan. Kalau Salah, kalian salah. sembarangan bicara tentang firman Tuhan, kami tidak loloskan kalian. Kalian nggak bisa bicara. Salah. Untuk kalian bicara tentang kebenaran itu. Salah satunya kamu sekolah teologi ya, lolos atau tidak, kami yang mengukur. Jadi bukan kamu sembarangan. Sekarang saya tanya, oke. Sekarang saya tanya, Anda sebagai guru. Sekarang saya tanya. Yang kedua, saya dulu yang kedua. Oke, silakan. Bicara tentang rasul, nabi, ya, sama penginjil. Ingat, bicara tentang nabi dan rasul dua ini harus kita pahami dalam konteks perjanjian baru. Apalagi nabi. Jangan asal-asalan menyebutkan nabi dalam konteks perjanjian lama. Karena itu sensitif. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru, ingat, kamilah guru yang mengutus kalian. Karena di dalam Roma dikatakan, bagaimana mereka mendengar kalau tidak diajarin? Bagaimana mereka pergi kalau tidak mereka diutus? Bagaimana mereka tahu kalau mereka tidak diajarin? Kamilah yang mengajari kalian. Kalian mau diutus itu karena ilmu kami sebagai guru. Kalian jangan sembarangan mengajari orang kalau tidak dasar-dasarnya jelas. Hancur gereja. Tidak akan sempurna gereja kalau kalian sembarangan ngajarin orang. Itu kata Roma, Rasul Paulus berkata itu. Bagaimana mereka akan mendengar? Bagaimana mereka akan memberitakan? Bagaimana mereka kalau dia tidak diajari? Betul, guru itu memang mengajar jemaat orang awam, ya. Saya juga waktu dulu masih kecil, waktu misalnya masih sekolah minggu, harus mereka yang mengajarin, itu betul dasar-dasarnya. Tetapi kalau dalam konteks pewahyuan yang terbaru, itu adalah pengajaran baru. Rasul dan nabi itu mendapatkan penglihatan, itu pengajaran baru. Nah, pengajaran baru inilah yang harus dicuci otak lagi ke guru, supaya guru ini dapat ilmu baru. Contoh, misalnya malaikat Mikael itu dengan wajah Gabriel itu beda, hampir mirip tapi beda. Malaikat Mikael wajahnya lebih garang. Itu guru nggak bisa ngejelasin begitu. Guru cuma bisa menjelasin Yesus di kayu salib, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu pelajaran dasar, betul. Waktu saya masih bayi belajar sama kalian. Tapi setelah saya tamat pelajarannya, masalah pelajaran begituan, itu saya sudah sama dengan kalian. Nah sekarang Tuhan kasih saya jabatan Rasul, Nabi dan penginjil. Ini adalah pencipta gereja. Misalnya ini di dalam daerah Muslim, 5.000 orang Muslim. Coba suruh guru ngajar, dikemplang pala lo sama FPI lo. Tiba-tiba datang, Yesus, nggak begitu. Makanya seorang rasul itu untuk misalnya menghadapi 5.000 Muslim, dia harus membuat satu gebrakan. Misalnya dia bikin doa dulu di situ. Dapat penglihatan, nanti di sini akan bertobat. Baru rasulnya membuat suatu perdebatan, bertobatlah orang terima Yesus. Akhirnya yang 5.000 ini menjadi Kristen. Baru saya panggil lah guru, cok datang, ini ada yang mau diajarin nih. Datanglah si terangkan. Saya yang gaji dia, karena yang namanya guru itu digaji oleh pendeta. Nah pendeta itu yang menciptakan rasul. Jadi terangkan ini harus tahu. Nah sekarang mainannya udah ngeri, sekarang mainannya udah neraka. Nah ini otaknya terangkan ini nggak nyampe ke sini. Nanti setelah neraka ini saya konsep, saya bikin menjadi satu kurikulum, baru saya kasih keterangan. Ini lo ajarin ini, baru lo ajarin ke anak-anak. Begitu. Jadi rasul dan nabi itu adalah pondasi dari gereja. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja didirikan atas dasar nabi, rasul-rasul dan nabi-nabi, bukan atas dasar guru-guru. Bukannya jadi lo ngelawan. Ayo Pak terangkan, hajar. Ayolah, hajar terus. Nggak pernah ke surga juga hajar. Jadi begini,
Ya, kita balance dan saling membagi lah. Nah, saya sekarang antara Laenuga dengan saya sebagai terangkan, dua sisi ini kita mau luruskan sama-sama. Mari kita saya tanya Bapak dulu ya. Bapak ini dari sarjana teologi apa master teologi ya? Master teologi. Oke, master teologi ya. Oke, ini jawaban saya kepada Bapak. Waktu itu beberapa doktor rektor sekolah teologi memaksa saya untuk ngambil doktor. Itu memaksa saya, dipaksa loh saya. Luga, kamu harus ngambil doktor, kamu terkenal, kamu harus punya gelar doktor. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk mengambil sekolah teologi karena saya ditawarkan secara gratis waktu itu oleh pendeta Dr. Fritz Depari waktu itu dari jaringan donasional. Lalu pada waktu itu saya mau mengambil gelar doktor, tiba-tiba saya dapat mimpi dari Tuhan. Itu sekitar 20 tahun yang lalu, waktu saya masih umur 20 waktu itu kan. Lalu Tuhan menegur saya dibikin ketakutan. Lalu Tuhan ngomong sama saya dalam satu mimpi, anak, engkau tidak perlu sekolah teologi karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Saya pertama-tama, wah ini gawat nih. Paulus berarti ya? Dengar dulu. Waktu itu saya kan mau sekolah teologi kan ingin memperkenalkan kepada calon mertua. Saya master teologi biar saya dihormatin kan. Aduh, ini Tuhan masa sih Tuhan? Saya itu pengen ngambil gelar master Tuhan supaya saya dihormatin pacar saya atau calon mertua saya atau orang tua saya. Tapi waktu beberapa tahun kemudian saya pending memang itu. Lalu karena saya sudah tidak tahan lagi, saya mau sekolah teologi lagi. Ini kayaknya nggak benar nih. Ini kayaknya bukan mimpi dari Tuhan. Saya lawan itu. Lalu pada waktu saya mau lawan, saya mau ngambil keputusan sekolah teologi, saya tiba-tiba jantung saya berdebar. Saya bilang, ini gawat nih, ini Tuhan bisa marah nih, gue bisa dimatiin sama Tuhan. Lalu saya tanya kepada seorang pendua Syafat yang adalah seorang nabi juga. Pak Daniel, apa Luga? Saya ini kan pernah Pak Daniel dikatakan Tuhan, saya tidak perlu sekolah teologi karena saya sudah dipersiapkan Tuhan jadi hamba Tuhan sejak dari rahim ibu saya. Seperti Simpson dan Yohanes Pembaptis, saya bilang, menurut Pak Daniel, karena dia juga seorang nabi, dia suka dapat penglihatan, mimpi dan suara-suara Tuhan. Lalu saya tanya sama dia, lalu tiba-tiba dia berdoa, Pak Luga, Tuhan bilang seperti ini. Apa Pak? Saya bilang, diperbolehkan nggak saya sekolah teologi? Tuhan bilang, kamu jangan sekolah teologi, kamu bisa hancur. Tuhan sudah bilang, kamu jangan sekolah teologi karena kau sudah dipersiapkan sejak dari kandungan. Oh gitu ya, tiba-tiba saya nangis, saya penuh Roh Kudus. Nah sejak dari situlah saya tahu bahwa saya ini memang tidak diizinkan Tuhan sekolah teologi. Karena apa? Di dalam sekolah teologi itu sudah banyak doktrin-doktrin yang aneh-aneh yang membuat seperti Pak terangkan ini, yang ujung-ujungnya melawan saya. Kalau dia dari Roh Kudus, dia tidak akan mendebat saya habis-habisan seperti ini. Nah itulah saya katakan, memang dia ini guru, tapi guru-guru yang bukan pewahyuan, guru-guru kurikulum, nggak ada kuasanya. Oh gitu. Ya begitulah. Jadi artinya pengajaran-pengajaran itu ya, rasul-rasul dan nabi-nabi itu mengajarkan. Contoh misalnya kalau saya tanya di Pak Terangkan, pasti nggak bisa jawab. Pak Terangkan siap nggak? Kalau saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Siap. Oke, saya tanya, 24 rasul itu siapanya? 24 tua-tua. 24 rasul. 24 tua-tua itu siapa? Yang ada 12 rasul. Kan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan 24 tua-tua. Ini siapa ini? Oh, yang di Wahyu. Ya. Oh, saya nggak berani menyebutkan itu. Nah, makanya pengajarannya dia itu hanya sampai di situ. Nggak kuat pengajarannya. Nggak berani. Alkitab berbicara, jika Alkitab bicara, maka sampaikanlah apa kata Alkitab. Jika Alkitab tidak bicara, jangan sampaikan. Kalau Alkitab tidak berbicara. Iya, makanya kan Anda kan tidak tahu kan. Sekalipun Alkitab yang nulis, Anda pun tidak tahu kan. Siapa itu 24 tua-tua itu? Ayo Pak terangkan, jangan mau dikalahkan. Nggak sanggup dia. Ilmunya kurang tua. Makanya ilmunya ini belum main, belum bisa dilaunching ini. Makanya saya bilang, siapa 24 tua-tua itu? Ya, benar. Tahu siapa? Siapa 24 tua-tua itu? Bang Luga ini update ya. Gaspol, terangkan.
Kami Nggak kuat disiplin dia. ilmunya. Jikalau Alkitab tidak bicara, jangan Itu sampai. namanya ilmumu belum nyampe. Lo kan nggak dicatat di situ siapa itu 20. Iya, makanya nggak dikasih tahu sama lu. Benar, setuju gua, setuju tuh. Tahunya dari mana? Setuju gua. Makanya Pak terangkan, mending lu bikin kopi, mending tidur aja lah. Harus kembali kepada Alkitab. Iya, Tuhan nggak mau ngasih tahu ke lu, makanya Tuhan itu nggak mau ngasih tahu ke dia, kasih taunya ke kita, karena kita ini adalah mempelainya. Dia nggak tahu. Nah, Gitu ya. itu dia itu Makanya mempelainya. gua tanya 24, iya sengaja Tuhan nggak kasih tahu, biar lu nggak tahu. Akhirnya lu makan gorengan. Ayo boy, jangan mau kalah, wong. Nggak tertulis kok. Itu bohong itu. Ayo Pak Terangkan. Tahu nggak 24 tua itu? Mau gua kasih tahu nggak? Mau nggak gua kasih tahu? Silahkan kasih tahu, tapi yang jelas jikalau tidak Alkitab bicara, maka saya tidak akan berani bicara. Intinya kau nggak tahu, kita dikasih tahu, makanya Alkitab itu kan cuma tebel kita kalau masalah itu. Saya juga bisa membuat satu argumen saya tentang hal itu. Tetapi masa iya kamu punya argumen tersendiri, saya punya argumen sendiri, maka kita akan berpecah dalam hal itu kalau kita hanya mengada-ngada. Iya, tetapi itu kan sesuatu hal yang sangat penting, karena itu adalah di sekeliling tahta Tuhan itu ada 24 tahta, dan di atas 24 tahta duduk 24 tua-tua. Siapa 24 tua-tua ini? Ya, itu esensi lo. Benar, esensi itu. Itu artinya sekolahnya Pak Terangkan itu belum nyampe, itu harus S5, belum S2. Anda kan baru S2. Ada ya S5 gitu Bang Luga. Ya iyalah, kalau S5 itu udah kelas dunia, udah internasional. S-nya Luga ini S sudah melebur dia. Nah, itu tadi yang saya mau katakan. Iya, makanya kami yang mendapat pendengarin ya. Dengar dulu, surga jangan ditempatkan pada situasi, kondisi, atau keberadaan bentuknya seperti apapun hanya oleh karena berdasarkan pengalaman-pengalaman. Ya udah, kalau memang tidak berdasarkan pengalaman, lu ceritain aja tentang surga. Lu aja nggak pernah ke surga, gimana sih distresi orang? Sebab surga dalam Alkitab itu bukan hanya pengalaman ilusi rasul-rasul, tidak. Rasul-rasul termasuk Rasul Paulus saja, aku pernah melihat seseorang, itu pun karena dia melihat seseorang, dan dia tidak berani berkata, entahkah itu di surga secara kasat mata atau secara rohani, aku tidak tahu. Rasul Paulus mengklaim, lihat nih, dia malah berkata, aku tidak tahu. Dengar itu. Iya, oke, itu Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus. Oke. Diam dulu. Aku tidak tahu. Artinya kalau Rasul sekaliber Paulus saja tidak membuat statement seperti Bapak yang selalu mendasarkan kertikutmenlah, berdasarkan inilah sebagai acuan pengertian. Oke, sekarang saya tanya gini aja deh. Sekarang gini aja. Oke. Dasar Alkitab yang disampaikan oleh Paulus itu tidak sinkron dengan pengalaman kalian. Oke. Karena Paulus sudah mengalami, gitu loh. Oke. Cara mengujinya gini aja, gampang aja. Mary Catherine Baxter, Angelica Gembrano, dan Ricardo Sid, mereka itu nabi bukan? Saya nggak tahu, nggak ada saya tahu. Nah, udah jelas, udah jelas jawaban, udah tahu, udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Nah, hamba Tuhan aja lu nggak bisa lu kenalin, berarti lu siapa? Kita, Musa itu, dia itu hamba Tuhan. Kalau orang percayakan, ada ayatnya dalam Alkitab. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita wajib juga percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Hai bangsa Israel, percayalah kepada nabi-nabi Tuhan. Ini nabi aja lo nggak bisa lo kenali. Gimana lo mau bisa kenal Tuhan? Yesus berkata dulu, gantian ngomong. Yesus berkata, barang siapa menolak orang yang kuutus ini, dia menolak aku. Sekarang gua tanya sama lo, apakah Mary Catherine Baxter ini adalah hamba Tuhan? Lo bilang nggak tahu. Lo tahu nggak Mary Catherine bilang apa?
Tuhan bilang dia bahwa dia diciptakan Tuhan hanya untuk tujuan yang satu ini, untuk mempertunjukkan tentang neraka. Artinya dia sudah dipersiapkan Tuhan dari lahirnya hanya untuk sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhan aja mengatakan dia hambanya dan lo mengatakan dia hamba Tuhan, bahaya lu bahaya. Udah, lu di mata lu udah ngeri. Udah ngeri lo, udah. Nah, dengar. Udah. Nggak apa-apa, terserah kamu bilang saya ngeri. Ya, udah. Tidak, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya udah tahu mungkin ya pola kamu ya begitu. Bahas intinya coba begini. Tapi gini, kamu tidak bisa, kamu begini, bentar dulu. Kamu tidak sanggup mengenal hamba Tuhan, ya? Kamu tidak sanggup mengenal hamba Tuhan. Bentar dulu gantian, Pak. Kamu hanya mengatakan itu kan pengalaman dia. Berarti kan lu nggak remeh dia. Kalau lu ada di zaman Musa, lu akan ngomong sama Musa. Itu kan pengalaman Musa. Kalau lu ada di zaman Yesus, lu juga akan ngomong, itu kan pengalamannya Yesus. Lu nggak bisa mengenalin siapa hamba Tuhan. Makanya waktu itu ada satu teman gua namanya Hotband Purba. Waktu itu santai aja kita ya. Dia nyuruh gua beli nasi goreng. Bukan nyuruh sih. Yuk kita makan nasi goreng. Akhirnya saya ambil inisiatif, saya lah yang beli karena saya posisinya waktu itu masih muda. Waktu itu saya masih umur 21 tahun ya. Saya beli nasi goreng. Tiba-tiba saya bawa 10 bungkus. Lalu Bang Hotband ini tiba-tiba dia memeluk saya. Bang Luga, maafin saya bang. Kenapa Bang Hotband? Orang gak ada apa-apa kok minta maaf. Iya bang, maafin saya bang. Kenapa Bang Hotband? Kenapa bang minta maaf? Maafin saya dulu. Iya saya maafin. Kenapa bang? Iya Bang Luga. Tadi waktu Bang Luga turun, Tuhan ngomong sama saya bang. Apa dia bilang? Tuhan ngomong gitu. Dia itu hamba. Tiba-tiba saya lihat Pak Niko bang. Aduh maafin saya bang. Oh begitu. Artinya orang kalau nggak bisa mengenal hamba Tuhan tuh bahaya. Intinya lo nggak bisa berdiri di dalam satu kepastian. Jadi intinya lo tidak bisa memastikan sesuatu. Lo cuma menduga. Kita nggak bisa hidup dalam dugaan. Kita harus hidup dalam satu kepastian dan jaminan. Begitu kalau ngomong. Ya, itu kan pengalaman kamu. Sekarang Luga. Saya ini bapaknya si Luga, bukan bapaknya si Duga. Jadi begini, kalau kamu hanya menduga lagi. Udah bilang aja dia hamba Tuhan apa bukan? Sekarang gua tanya menurut lo. Dia datang ke dunia ini untuk justru menjelaskan surga, maka saya lebih bagus menyarankan kepada Anda, kamu percaya ke tikus mana aja untuk masuk surga. Jadi aja kamu, gak usah ke Yesus. Iya, jadi kamu percaya ke dia aja tentang surga. Aduh, nih Bapak nih kok dia yang lebih tahu menjelaskan tentang surga. Tapi begini loh Pak. Tapi kami dari disiplin ilmu untuk menjelaskan surga tanpa siapapun, kami sudah cukup menjelaskan Alkitab untuk mengatakan surga itu bagi kami tanpa siapa-siapa. Oke, sekarang saya tanya. Cukup mendengar surga dari Alkitab. Oke, sekarang saya tanya. Di surga ada mobil gak? Coba jawab. Ada nggak mobil di surga? Coba jawab. Mobil di surga? Kamu. Enggak, gue tanya katanya lu sama keluarga lu lebih tahu tentang surga. Nah sekarang gue tanya, di surga ada mobil gak? Udah gila emang yaki-yaki ini. Ini kalau gue ketemu nih, Bas nih buban-buban nih ke dia nih. Nggak bisa jawab itu kalau begitu perusahaan bengkel saya ini saya harus bawa ke surga biar nanti jadi bengkel besar saya di surga. Makanya Pak terangkan ini gimana ya? Inilah dikatakan namanya guru yang udik, guru yang manusia jadul ini satu. Begini loh ya, Alkitab ini di sorga, khususnya di Yerusalem. Dengerin gini, dengerin dulu. Di Yerusalem itu ada mobil, tapi itu mobil awan. Itu yang menyupiri juga para malaikat. Itu dimensinya udah ngeri. Di situ nggak bisa kita tanya mereknya apa, karena itu memang kan buatannya para malaikat, buatannya Tuhan. Jadi itu tentunya lebih dahsyat daripada mobil yang ada di sini. Dan yang bisa memiliki mobil di surga itu hanya tingkat yang tertinggi, yaitu Yerusalem baru. Nah, bagi mereka yang bisa masuk Yerusalem baru, karena yang bisa masuk Yerusalem itu cuma hamba-hamba Tuhan kelas dunia yang memang para penginjil-penginjil besar yang bisa masuk situ gitu loh kan. Nah, si Pak terangkan ini, makanya saya bilang ini dia ini guru ini gimana ya?
gini ya, di dalam Alkitab ini tentang sorga itu, dengerin dulu Pak terangkan dia. Ya diam aja dulu, bentar ya. Alkitab ini kan menjelaskan tentang sorga kan hanya secara garis besar. Iya kan? Sorga, nanti Bapak di sorga, tapi di sorga-sorga ada apa-apa kan nggak dijelasin. Nah, itulah gunanya Roh Kudus. Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penolong. Dia akan menuntun kamu kepada rahasia-rahasia. Dia akan menyingkapkan kebenaran dan penghakiman, yaitu tentang penghukuman. Itu di Yohanes pasal 15. Artinya Roh Kudus inilah yang nanti menjelaskan kepada kita secara detail. Bukan berarti menentang ayat ini, tetapi secara detailnya lagi itu Roh Kudus menjelaskan lagi kepada para nabinya, tetapi tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi kalau misalnya di sorga di sana yang disembah adalah Dewi Kuan Yin, berarti sudah bertentangan, berarti itu baru salah. Tapi kalau di sorga sana tetap yang disembah Yesus dan Allah Bapa, itu nggak masalah. Tetapi secara detailnya, misalnya waktu Richard Sigmund ke sorga, dia melihat itu ruang tahta Allah itu sebesar gedung raksasa, dan di situ Bapa duduk di atas tahta, itu awan menutupi wajahnya nggak kelihatan, tapi matanya kelihatan seperti kilat, tapi ada awan-awan menutupinya. Nah itulah Allah Bapa. Nah di sebelah kanannya ada Yesus Kristus duduk sebagai raja. Bapa bukan raja, tapi anaknya yang jadi raja. Itulah yang coba nanti kalau kalian beli buku di Shopee, coba kalian cari Richard Sigmund ketika aku di sorga. Itulah buku yang paling lengkap tentang sorga. Saya dulu punya bukunya, tapi sayang dipinjam sama anaknya teman saya, anak teman saya dipinjam lagi sama teman SMP-nya, SMP-nya dipinjam lagi. Akhirnya buku saya udah keliling, udah sampai ke Bogor. Aduh, gue bilang gue belum sempat fotokopi, nyari bukunya juga susah. Tapi coba nanti saya akan cari di Shopee kalau masih ada. Rencana akan saya cetak lebih banyak. Itu buku tentang sorga paling ngeri. Jadi artinya begini, Alkitab menulis tentang sorga itu terbatas. Artinya terbatas bukan terbatas, artinya cuma garis-garis besarnya seperti di Yerusalem Baru jalannya emas. Tapi kan tidak dijelaskan di Yerusalem Baru itu ada apa, ada mobil, ada apa segala macam, kan tidak dijelaskan. Nah, Pak terangkan ini, seseorang yang hanya berpegang pada Alkitab secara tertulis, tapi dia nggak mau Tuhan itu mau nambahin lagi pengetahuannya tentang sorga, dia nggak mau. Makanya kalau nanti dibilang di sorga itu ada mobil, dia ketawa dia. Padahal benar di sorga itu ada mobil. Nah makanya orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini. Dulu mobil, tentang mobil di sorga. Saya mau